Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rizky Ananda terkait proker KKN Mandiri Unip periode 94 kelompok 58 dengan DPL Bapak Ari Anggoro SPI MSI. Nah, di video kali ini kita akan belajar materi peluang, yaitu peluang empirik pada SMP kelas 8 semester 2. Sebelum ke peluang empirik, kita harus tahu dulu apa itu peluang. Nah, di sini peluang dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Dalam setiap permasalahan ada ketidakpastian yang disebabkan suatu tindakan yang kadang-kadang berakibat lain. Nah, misalnya dalam pelemparan sebuah mata uang logam, nah nanti yang muncul itu tidak pasti, bisa sisi gambar atau sisi angka. Nah, kemudian apakah teman-teman tahu apakah benda-benda yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengundi suatu masalah? Oke, di sini ada beberapa alat yang dapat digunakan untuk mengundi suatu masalah. Misalkan ada uang logam, ada kelereng, dan ada sebuah dadu. Oke, ke permasalahannya, yaitu apa itu peluang empirik. Nah, untuk menjawab pengertian atau definisi dari peluang empirik, kita dapat perhatikan masalah berikut ini. Nah, di sini terdapat satu masalah, yaitu pada jam istirahat, Adi dan Ani secara bersamaan menuju ke ruang komputer sekolah untuk mengerjakan tugas. Di ruang komputer sekolah ini tersisa satu buah komputer saja. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menggunakan komputer secara bergantian masing-masing secara selama 1 jam. Nah, di sini masalahnya adalah mereka sama-sama ingin mendapat giliran yang lebih dulu. Nah, menurut kalian bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, di sini Adi dan Ani memikirkan cara yang fair atau mempunyai kesempatan yang sama agar hasil dari itu tadi bisa diterima. Adi mengusulkan untuk mengundi dengan 3 pilihan berikut. Nah, di sini Adi mengusulkan, yaitu yang pertama, melemparkan 1 koin uang logam 2 sisi sekali. Jika pada pelemparan sisi angka muncul menghadap ke atas, maka Adi berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Jika sisi gambar, maka Ani yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Nah, kemudian ada cara yang kedua, yaitu mengambil 1 kelereng dari 3 kelereng dengan mata tertutup. Kelereng yang disiapkan adalah warna merah, kuning, dan hijau. Adi menyuruh Ani untuk memikirkan 1 kelereng dengan warna sebarang di antara merah, kuning, dan hijau. Kemudian Adi menyuruh Ani untuk mengambil dengan mata tertutup 1 kelereng dari dalam kantong yang sudah dipersiapkan. Jika kelereng yang diambil Ani sesuai yang dia pikirkan, maka yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu adalah Ani. Nah, kemudian ada cara yang ketiga, yaitu menggelindingkan 1 buah dadu 6 sisi. Nah, jika yang muncul di sisi atas adalah angka genap, Ani yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Jika yang muncul di atas adalah sisi angka ganjil, maka Adi yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Oke, dari ketiga percobaan yang dilakukan tersebut, menurut kalian percobaan mana yang paling fair atau yang mempunyai kesempatan yang sama? Nah, kemudian apakah yang dimaksud dengan peluang empirik dan bagaimana menentukan alat yang fair digunakan untuk mengundi suatu masalah? Oke, kita dapat suatu percobaan dikatakan fair dalam masalah Adi dan Ani jika dengan cara tersebut Adi dan Ani mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat giliran menggunakan komputer terlebih dahulu.
Untuk mengetahui cara yang digunakan tersebut fair atau tidak, kalian bisa melakukan percobaan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Nah, untuk percobaan ini teman-teman dapat lakukan sendiri di rumah. Alat dan bahannya sangat mudah dicari. Di sini misalkan kita gunakan 1 uang koin, 3 kelereng berbeda warna, dan 1 buah dadu. Untuk langkah percobaan, untuk percobaan koin yang pertama yaitu melemparkan 1 koin sebanyak minimal 30 kali. Untuk yang kedua yaitu ambil kelereng dari dalam kantong dengan mata tertutup sebanyak 30 kali, dan untuk yang ketiga yaitu gelindingkan dadu sebanyak minimal 30 kali. Nah, kemudian teman-teman amati hasil yang didapatkan dalam setiap kali percobaan, dan hasil tersebut dapat dicatat dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nah, di sini kita misalkan untuk percobaan koin, kita lakukan pelemparan koin sebanyak 30 kali dan muncul sisi angka sebanyak 17 kali dan sisi gambar sebanyak 13 kali. Nah, kemudian rasio banyak kali muncul sisi terhadap total percobaan. Nah, di sini kita misalkan perbandingan rasio atau perbandingan banyaknya muncul sisi angka terhadap total percobaan. Sisi angka muncul sebanyak 17 kali dan total percobaan sebanyak 30 kali. Maka perbandingan sisi angka terhadap total percobaan yaitu 17/30. Kemudian untuk sisi gambar yang muncul sebanyak 13 kali dan total percobaan dilakukan sebanyak 30 kali, maka perbandingannya yaitu 13/30. Begitu juga untuk percobaan kelereng. Nah, di sini teman-teman dapat melakukan percobaan seperti yang tadi. Kemudian kita cari perbandingannya. Misalkan di sini muncul 9 kali untuk kelereng merah dan percobaan dilakukan 30 kali, maka perbandingannya yaitu 9/30. Untuk kelereng kuning 13/30 dan kelereng hijau 8/30. Nah, sama halnya dengan percobaan untuk penggelindingan 1 buah dadu tadi. Sama, kita cari perbandingannya terhadap banyaknya muncul angka 1, 2, 3, sampai 6 terhadap total percobaan. Kemudian kita cari perbandingan banyaknya muncul angka terhadap total percobaan. Oke, berdasarkan percobaan yang teman-teman lakukan, apakah sudah tahu apa itu peluang empirik? Oke, jadi berdasarkan beberapa percobaan yang dilakukan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa peluang empirik adalah rasio atau perbandingan atau hasil bagi frekuensi munculnya suatu kejadian terhadap banyaknya percobaan yang dilakukan. Oke, coba teman-teman pikirkan bagaimana menyelesaikan pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu sebutkan suatu benda yang fair digunakan untuk mengundi suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya 4 kejadian. Kemudian yang kedua, sebutkan suatu benda yang fair untuk digunakan mengundi suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya N kejadian. Nah, kemudian yang ketiga, jika M menyatakan banyaknya percobaan dan N menyatakan banyaknya kemunculan kejadian A dari percobaan tersebut, nyatakan peluang empirik kejadian A. Oke, jawabannya yaitu yang pertama, benda yang memiliki 4 sisi atau kelipatannya atau kelereng dengan 4 warna berbeda. Kemudian untuk jawaban yang kedua yaitu benda yang memiliki N sisi atau kelipatannya atau kelereng dengan N warna berbeda. Yang ketiga yaitu jika M menyatakan banyak percobaan dan N menyatakan banyak kemunculan kejadian A dari percobaan tersebut, maka peluang empirik kejadian A adalah N dibagi M. Nah, oke.
Coba teman-teman perhatikan contoh soal berikut. Pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 30 kali, ternyata tim Indonesia menang sebanyak 18 kali, seri 8 kali, dan kalah 2 kali. Dari data yang sudah ada, jika tim Indonesia bertanding sekali lagi, berapakah peluang tim Indonesia akan menang? Oke, untuk jawaban atau penyelesaiannya seperti berikut. Nah, tadi diketahui bahwa pertandingan sepak bola telah dilaksanakan sebanyak 30 kali. Maka total pertandingan atau total percobaannya, atau kita dapat misalkan dengan simbol N dalam kurung P besar, nah, sama dengan 30. Kemudian untuk kemenangan tim Indonesia telah ada sebanyak 18 kali. Nah, kita misalkan frekuensi kemenangannya yaitu 18. Maka peluang tim Indonesia menang adalah jumlah kemenangan dibagi dengan total pertandingan, yaitu 18/30, atau kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 6, maka hasilnya yaitu 3/5. Oke, untuk contoh soal yang kedua yaitu Lisa dan Aryo sedang melakukan percobaan dengan menggunakan 2 buah uang logam. Mereka melempar 2 buah uang logam itu sebanyak 30 kali. Kemudian mereka mencatat hasilnya sebagai berikut. Uang logam pertama muncul angka dan uang logam kedua muncul angka, atau kita buat AA. Muncul sebanyak 10 kali. Kemudian untuk peluang yang kedua yaitu uang logam pertama muncul angka, uang logam kedua muncul gambar, atau kita singkat menjadi AG. Ini muncul sebanyak 6 kali. Kemudian muncul uang logam pertama gambar dan uang logam kedua angka muncul sebanyak 8 kali, dan munculnya uang logam pertama gambar, uang logam kedua gambar atau GG muncul sebanyak 6 kali dengan total percobaan sebanyak 30 kali. Nah, di sini ditanyakan tentukan peluang empirik munculnya kedua buah uang logam yang sama. Nah, kedua buah uang logam sama yaitu misalkan angka-angka atau gambar-gambar. Oke, munculnya kedua uang logam yang sama yaitu A dan GG. Kemunculan AA atau angka-angka itu terjadi sebanyak 10 kali, dan GG gambar-gambar terjadi sebanyak 6 kali. Kemudian kita jumlahkan kemunculan angka-angka dan gambar-gambar. 10 ditambah 6 sama dengan 16, maka banyak kemunculannya yaitu 16 kali dari 30 kali pelemparan atau 30 kali percobaan. Nah, maka peluang munculnya kedua buah uang logam yang sama adalah 16 dibagi dengan 30. Peluang munculnya angka-angka atau gambar-gambar dibagi dengan 30, atau banyak percobaannya. Maka kedua ruas kita bagi, atas dan bawahnya kita bagi 2, maka hasilnya yaitu 8/15. Oke, sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.